أرادك قلبي من صميم الفؤاد. Sunan Ampel atau biasa disebut Raden Rahmat lahir pada tahun 1401 Masehi di Kerajaan Champa, Kota Phan Thiet, Vietnam dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Dia merupakan salah satu bagian di antara Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel tidak hanya terkenal sebagai pendakwah, dia juga dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Selain itu, karena anak dan menantunya yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat dan Sunan Giri mengikuti jejak dakwahnya, dirinya disebut sebagai bapak para wali. Berdasarkan silsilahnya, Sunan Ampel merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim atau biasa dikenal Sunan Gresik. Beliau terkenal sebagai salah satu tokoh Wali Songo tertua yang mengembangkan ajaran Islam di Pulau Jawa dan wilayah Nusantara lainnya. Sedangkan ibu Sunan Ampel adalah seorang putri dari Raja Champa. Beliau dikenal sebagai keponakan Raja Majapahit dan sepupu Raden Patah. Untuk itu, Sunan Ampel termasuk ke dalam salah satu keluarga bangsawan. Sunan Ampel memiliki 2 orang istri. Di antaranya adalah Dewi Kondrowati atau Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo Al-Abasyi dan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Melalui pernikahannya dengan Dewi Kondrowati, dia dikaruniai anak yang bernama Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifudi atau Raden Kasim atau Sunan Derajat, Siti Syariah, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sedangkan dengan Dewi Karimah, dia dikaruniai anak yang bernama Dewi Murtasiah atau istri dari Sunan Giri, Dewi Murtasimah, Raden Husamuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Nama Sunan Ampel berasal saat beliau melakukan dakwah perdananya di daerah Ampel Denta, Surabaya. Di mana awalnya dia datang ke Jawa dan kemudian menetap di daerah Tuban pada tahun 1443 Masehi. Menetap di Tuban bersama dengan saudaranya yaitu Ali Musada dan saudara sepupunya, Raden Burereh. Tak lama mereka menemui bibinya, Dewi Sasmitra Putri di Kerajaan Majapahit. Pasalnya, kala itu Majapahit sudah mulai merasakan masa-masa suramnya karena para adipati dan pembesar kerajaan meninggalkan dan melupakan tugasnya lantaran hidup mewah. Situasi tersebut membuat kerajaan Majapahit menjadi berantakan sehingga Prabu Brawijaya mengundang Sunan Ampel untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Lantaran diberi kepercayaan, Sunan Ampel kemudian membangun masjid sebagai tempat beribadah dan dakwahnya. Selain itu, dia juga membangun pesantren di salah satu daerah yaitu Ampel Denta. Itulah awal mula mengapa dirinya disebut sebagai Sunan Ampel. Strategi Sunan Ampel dalam berdakwah terkenal menggunakan cara yang cerdas. Pasalnya, dia mengubah nama Sungai Brantas menjadi Kali Emas dan pelabuhan Jelangga Manik menjadi Tanjung Perak. Lantaran penasaran, orang-orang pun berbondong-bondong mendatangi lokasi. Tak tinggal diam, kemudian Sunan Ampel mulai memanfaatkannya untuk berdakwah dan mengajarkan agama Islam. Dari situlah Sunan Ampel mulai aktif berdakwah bahkan sampai ke pelosok-pelosok negeri.